Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Fokus Group Diskusi 4, kelas MPKT 4 FIBUI, akan mempresentasikan proposal PKM Kewirausahaan dengan topik usaha, buku tulis daur ulang CEGI, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perkembangan karakter terintegrasi. Dan berikut adalah anggota kelompok kami, ada Aska, Dara, Jasmine, Josephine, Raisyad, Satrio, dan Ganesha. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami, dan yang pertama, ringkasan akan disampaikan oleh Satrio. Program kreativitas kemahasiswaan bertujuan memberikan ruang untuk mahasiswa agar mengembangkan potensi di dalam dirinya. Terutama program kreativitas kemahasiswaan yang akan kami ambil yaitu PKM Kewirausahaan. Dengan ini, kami mengambil permasalahan lingkungan, yaitu banyaknya sampah sisa kertas setelah digunakan. Kami pun tergerak untuk membuat gerakan agar sampah kertas ini tidak hanya menjadi sampah yang mengotori lingkungan, tapi menjadi sesuatu yang ternilai kembali. Selain karena menjadi limbah sendiri, pembuatan konvensional kertas yang dibuat dari kayu memiliki masalah sendiri. Karena dengan banyaknya kebutuhan kertas di dunia, maka semakin banyak pula kebutuhan kayu-kayu untuk dijadikan kertas. Yang ini jelas jadi suatu masalah karena akan mengurus kayu-kayu di hutan dan akhirnya berdampak pada lingkungan sekitar. Dari sinilah kita berpikir untuk menggabungkan antara isu lingkungan dengan kewirausahaan, supaya menjadi barang daur ulang yang bernilai kembali. Kemudian bab 1 pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kami membuat usaha daur ulang kertas CEGI ini yaitu kertas merupakan alat yang sangat penting dalam peradaban manusia, serta skala kebutuhannya pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini memberikan banyak pertanyaan pada kemana kertas bekas pakai tersebut. Sebagian besar kertas bekas pakai ini berakhir menjadi sampah. Hal ini menyebabkan pencemaran, membanjiri sungai, mencemari air dan bau, serta mengganggu pemandangan. Perlu adanya upaya untuk mengolah ulang sampah kertas ini dan dijadikan solusi penggunaan kertas untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengurangan penggunaan kembali, daur ulang, dan penggantian. Kemudian tujuan kami membuat usaha ini yaitu yang pertama merancang sebuah produk dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan biaya yang rendah namun bernilai guna serta memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, memerangi isu lingkungan mengenai peningkatan sampah kertas khususnya di Indonesia. Yang ketiga, menghasilkan produk kertas daur ulang CEGI yang memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan kertas pada umumnya walaupun berbahan dasar kertas bekas. Yang keempat, melakukan survei produksi hingga distribusi yang baik dan maksimal dalam produk daur ulang kertas CEGI. Yang kelima, membuat strategi yang maksimal agar probabilitas penjualan produk kertas daur ulang CEGI bisa secara luas di pasar masyarakat. Kemudian luaran yang diharapkan yaitu yang pertama, terciptanya kertas daur ulang CEGI. Yang kedua, mampu menanggulangi isu lingkungan sampah kertas di Indonesia. Yang ketiga, menjadikan kertas daur ulang CEGI sebagai produk inovasi yang bernilai guna serta ekonomis. Dan yang keempat, memberikan kesadaran serta meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengelola serta memanfaatkan limbah kertas. Kemudian manfaat yang diharapkan dari terciptanya usaha kertas daur ulang CEGI ini adalah mengetahui bahwa limbah kertas ini bisa bermanfaat, bernilai guna, serta bernilai ekonomis. Yang kedua, memanfaatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dalam memahami sebuah isu yang ada. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas mahasiswa hingga masyarakat dalam pemanfaatan limbah kertas. Dan yang keempat, meningkatkan jiwa berwirausaha serta kemandirian dengan adanya program produksi serta pemasaran kertas daur ulang CEGI. Baik, kini pembahasan akan masuk ke bab 2 yang berisi gambaran umum rencana. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang ide usaha buku tulis CEGI. Dalam kesehariannya, manusia secara
sadar maupun tidak sadar bertindak sebagai konsumen dari alam. Setiap kegiatan sederhana hingga kegiatan industri akan berpengaruh terhadap kondisi alam sekitarnya. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri untuk menjaga serta mengurangi dampak kerusakan alam yang timbul akibat ulah manusia. Banyak cara yang dapat kita lakukan, mulai dari pencegahan, pemulihan, hingga pemakaian kembali atau daur ulang. Salah satu produk daur ulang yang dapat diimplementasikan adalah daur ulang kertas. Dalam pembuatannya, kertas membutuhkan proses yang sangat intensif. Sebagian besar pulp dibuat dari serat alami yang didapat dari pohon. Proses pembuatannya hingga tahap akhir pun membutuhkan air, energi, dan bahan kimia yang banyak. Faktanya, industri pulp dan kertas adalah salah satu pengguna air terbesar di dunia. Maka dari itu, industri pulp dan kertas telah membuat langkah besar untuk kebaikan alam dalam 50 tahun terakhir melalui regulasi mandiri, peraturan pemerintah, dan permintaan konsumen akan kertas yang dibuat secara bertanggung jawab. Latar belakang pembuatan usaha buku daur ulang Cegi berawal dari keprihatinan kami terhadap menumpuknya limbah kertas yang berasal dari lingkungan sekitar. Kertas daur ulang yang diproduksi menggunakan serat limbah bekas konsumen sangatlah berpengaruh terhadap kelestarian alam. Meskipun ada beberapa kekurangan dari kertas daur ulang, seperti beberapa partikel kotoran yang melekat dan dampak bayangan pada kertas putih, tetapi kertas daur ulang saat ini memiliki standar tinggi dan berkinerja sangat andal di media cetak. Oleh karena itu, pembuatan buku daur ulang Cegi ini akan dikembangkan dengan kreativitas dan inovasi melalui PKM kewirausahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peluang pasar. Target pasar untuk produk baru buku daur ulang Cegi nantinya akan difokuskan kepada generasi milenial yang masih duduk di bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan mereka kalangan yang kesehariannya identik dengan buku atau kertas. Meskipun demikian, karena hasil produk usaha kami merupakan buku, tidak menutup kemungkinan bahwa kami juga akan membidik pembeli dari kalangan orang dewasa maupun lanjut usia. Mungkin masih banyak lapisan masyarakat yang belum familiar dengan hasil produk usaha kami, namun sudah ada beberapa pesaing yang membuat produk serupa di pasaran. Hal ini memotivasi kami untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk kami agar memikat hati para konsumen sehingga mereka lebih memilih buku daur ulang Cegi dibandingkan buku daur ulang lainnya. Sementara itu, menurut kami, kompetitor yang nyata ialah buku bermerek yang sudah memiliki nama di pasaran yang pemasarannya mencakup di hampir seluruh wilayah. Kasus inilah yang menjadi perhatian sekaligus tugas bagi kami untuk senantiasa mengejarkan inovasi dan promosi. Pembahasan akan dilanjutkan oleh Raisya. Selanjutnya, ada strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran kami dibagi menjadi 4, yaitu produk, tempat, promosi, dan harganya. Yang pertama, produknya. Kualitasnya harus sepadan dengan buku yang menggunakan kertas biasa. Lalu penambahan variasi baris dan warna yang menarik pada tiap lembar kertasnya. Lalu membuat variasi jenis kertas sesuai dengan pengguna bukunya. Selanjutnya ada tempat. Dengan tempat kami membuat stand di bazar atau pameran yang ramai dikunjungi. Lalu menitipkan produk atau bekerja sama dengan kios penjual alat tulis di dalam kota. Selanjutnya kami mendirikan gerai di lokasi strategis dan yang mudah dijangkau. Selanjutnya ada promosi, yaitu kami membuat lalu membagikan brosur pengenalan produk ke masyarakat. Selanjutnya melakukan kerjasama dengan merek alat tulis dan membuat paket hemat berisi buku dan alat tulis. Lalu mengencarkan promosi melalui media sosial. Dan untuk harga, kami menyesuaikan harga yang cukup terjangkau dan masih bisa berkompetitif, yaitu sekitar 60.000 per lusin. Lalu memberikan diskon dengan syarat tertentu, seperti pada pembelian ketiga atau pembelian di atas 1 lusin buku. Selanjutnya. Selanjutnya ada proyeksi keuntungan. Jika diasumsikan dalam 1 bulan, kami dapat menghasilkan 500 lusin buku dengan 60.000 per lusinnya. Maka bisa dihitung dari pendapatan 500 lusin buku itu yaitu 30 juta rupiah dikurangi dengan pengeluaran yang terdiri dari bahan baku, peralatan, dan biaya operasional. Maka proyeksi keuntungan yang kami dapatkan adalah 9.780.000 dalam 1 bulan. Selanjutnya,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3, yaitu mengenai metode pelaksanaan. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam memulai suatu usaha, tentunya diperlukan persiapan yang matang sebelum melancarkan usaha tersebut. Kami memulai persiapan dengan melakukan diskusi antara anggota terlebih dahulu. Kemudian, kami akan melakukan survei dari keputusan diskusi kami terkait produk yang akan kami luncurkan. Mulai dari survei mengenai isu yang sedang krusial di tatanan global, mencari solusi yang tepat, menentukan jenis usaha yang sesuai, menentukan harga jual pada pasar, dan menyusun rencana pemasaran untuk produk kami. Setelah semuanya telah mendapat kesepakatan, kami akan segera melancarkan produk bisnis kami. Yang kedua, lokasi usaha. Untuk lokasi usaha sendiri, kami akan memusatkannya di kawasan Jabodetabek. Alasan kami memilih lokasi ini karena mudahnya pasokan bahan baku, tenaga, dan listrik yang mendukung usaha kami. Selain itu, target pasar di kawasan ini juga mudah untuk ditemukan. Yang ketiga, observasi pasar. Untuk observasi pasar, kami akan melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk kami. Riset ini akan menggambarkan sejauh mana kebutuhan dan keinginan konsumen terkait produk kami dari segi jenis bahan baku, harga, dan estetika. Riset ini dilakukan dengan mencari sampel data penjualan dari buku tulis, terutama pada kalangan pelajar pada setiap toko yang ada. Hasil riset ini akan disalurkan untuk menentukan desain produk dan proses produksi. Selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh Jose. Baik, terima kasih Jasmine. Selanjutnya masih dalam bagian yang sama, saya akan menjelaskan tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh fokus grup 4, yaitu pelaksanaan. Dalam tahapan ini ada 3 tahapan utama yang akan membantu fokus grup 4 menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Tahapan tersebut antara lain perancangan buku tulis, pembuatan contoh buku tulis atau sampel, dan uji pasar. Sebelumnya, apakah slide-nya bisa dilanjutkan? Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perancangan buku tulis terlebih dahulu. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat sebuah barang, terlebih apabila target pasar barang tersebut merupakan remaja. Beberapa di antaranya merupakan desain yang tidak kalah dengan gaya masa kini, kualitas barang yang tahan lama, kegunaan barang dalam kegiatan sehari-hari, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga berlaku dalam pembuatan buku tulis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada banyak buku tulis di dunia ini, sehingga menciptakan buku tulis yang baru dan dapat memikat hati masyarakat tidaklah mudah. Itulah mengapa kita, sebagai pemilik usaha, harus melakukan observasi atau riset terlebih dahulu. Perancangan desain untuk buku tulis bekas dapat dilakukan dengan menentukan motif cover, ukuran buku, warna kertas, dan varian mode buku. Pertimbangan utama perancangan desain harus dapat diambil dari segi konsumen dan lingkungan, sesuai dengan tujuan awal pembuatan usaha ini. Pemilik usaha juga harus memastikan bahwa perancangan awal buku tulis memiliki keunikannya sendiri dan memenuhi konsep timeless yang dapat mengikuti perkembangan mode. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan contoh buku tulis atau sampel. Pembuatan ini sangat krusial bagi para pemilik usaha sebelum masuk ke dalam pasar, karena pemilik usaha dapat menganalisis secara langsung produk yang akan mereka jual kepada masyarakat. Dengan begitu, pemilik usaha dapat melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap produk tersebut dan mengubah atau memperbaiki produk selama waktu yang tersedia. Pembuatan contoh buku tulis dapat dilakukan dengan mendaur ulang kertas bekas terlebih dahulu. Begitu juga dengan cover dan penghubung kertas dengan cover. Untuk pembuatan contoh buku tulis sendiri, seluruh anggota fokus grup 4 harus dapat berpartisipasi satu dengan yang lainnya. Hal ini akan sangat menguntungkan para anggota untuk dapat memperhitungkan waktu yang dibutuhkan, begitu juga menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat satu buku tulis CG. Selanjutnya, tahap terakhir dalam pelaksanaan yaitu uji pasar. Uji pasar sangat krusial untuk dapat menentukan strategi pemasaran yang diperlukan oleh usaha ini. Uji pasar sendiri dapat dilakukan dengan menjual beberapa contoh produk buku tulis kepada satu daerah pemasaran yang terbatas, tetapi tetap dianggap telah mewakili keseluruhan pasar. Dengan begitu, tahapan uji pasar untuk usaha ini dapat dilakukan kepada siswa-siswi atau mahasiswi terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap terakhir dalam bagian ini, yaitu analisis usaha. Tahap terakhir ini dapat digunakan untuk menyimpulkan kembali produk sesuai dengan seluruh tahapan sama metode pelaksanaan. Analisis usaha dapat dimulai dengan memeriksa kembali kualitas alat dan bahan yang digunakan, lokasi pemasaran, hasil akhir produk, mulai dari keunikan sampai dengan kualitasnya, dan karakteristik konsumen.
Tahap analisis ini juga dapat dilakukan untuk menyimpulkan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan waktu yang diperlukan untuk membuat satu produk buku tulis. Untuk dapat memudahkan analisis keseluruhan produk, fokus grup 4 harus memilih 1 atau 2 anggota untuk membuat notula atau dokumentasi pada setiap tahapan sejak awal memulai metode pelaksanaan. Dengan melakukan ini, fokus grup 4 dapat kembali menganalisis berbagai bahan, alat, jenis kertas, hubungan dengan distributor, dan pihak lain yang turut mengambil bagian dalam pembuatan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, fokus grup 4 juga dapat menggunakan tahap akhir ini untuk dapat mengantisipasi masalah atau kendala yang muncul selama proses produksi nantinya. Tahap analisis dapat membantu para anggota untuk mulai mempersiapkan diri dan mencari cara atau jawaban untuk menyelesaikan kendala tersebut. Sekian penjelasan dari bagian ini, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4, yaitu mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Pertama ada anggaran biaya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk anggaran biaya ada 3 jenis pengeluaran yang kami gunakan. Yang pertama ada bahan baku yang memakan biaya Rp2.200.000, lalu ada perlengkapan dan peralatan yang memakan biaya Rp8.020.000 dan biaya operasional dengan biaya Rp10 juta. Sehingga jumlah anggaran biaya total yaitu adalah Rp20.220.000 untuk 500 mesin buku. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini dibuat untuk memudahkan kami dalam berjalannya kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Jadwal kegiatan kami dibagi menjadi 6 kegiatan utama. Yang pertama adalah perancangan bentuk usaha yang dilakukan pada bulan pertama, yaitu meliputi perancangan mengenai deskripsi bisnis, strategi pemasaran, rencana manajemen dan operasional, rencana produksi, dan estimasi biaya. Selanjutnya ada analisis pasar yang juga dilakukan pada bulan pertama. Analisis pasar ini dilakukan dengan menganalisis target pasar, harga pasar, dan juga lokasi pasar yang sesuai dengan produk yang dihasilkan, agar proses pemasaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai. Lalu ada pencarian dan persiapan alat, bahan, dan lokasi usaha yang akan dilakukan pada bulan pertama dan bulan kedua, agar kami bisa mendapatkan alat dan bahan dan lokasi yang baik sehingga dapat menghasilkan produk yang terbaik. Lalu ada pembuatan produk yang akan dilakukan pada bulan kedua dan ketiga. Lalu ada uji pasar yang dilakukan di bulan ketiga, di mana hal ini sekaligus menjadi evaluasi dan untuk menganalisis usaha kelompok kami ke depannya. Lalu yang terakhir ada kegiatan pemasaran yang akan dilakukan pada bulan keempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satrio. Oke, selanjutnya kesimpulan. Menjaga lingkungan merupakan tugas dari tiap-tiap individu, namun selain menjaga lingkungan, di era sekarang dengan kemajuan berbagai bidang, manusia harus bisa melakukan sesuatu terhadap barang-barang yang pada dasarnya sudah terpakai, untuk menjadikan barang itu bernilai kembali. Dari sinilah kita untuk membuat ide memanfaatkan kertas bekas untuk didaur ulang dan menjadikan barang itu bernilai kembali. Dan kami pun mengharapkan ini menjadi pacuan untuk anak muda lainnya untuk lebih peduli dengan barang bekas. Dan tentunya akan demi kebaikan lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami, Forum Grup Diskusi 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat pagi dan salam sehat.